AFF akhirnya buka suara. Wow, kata itulah kita sematkan untuk situasi terkini yang makin hari makin panas. Iya. Jadi kita ketahui bahwasanya LIB kemarin sempat ya memberikan statement ya, melakukan konferensi pers, meluruskan berita-berita yang beredar bahwasanya PT LIB belum bisa mengutus ya beberapa klub untuk tampil di ajang ASEAN Club Championship tahun ini. Nah, kemarin Bapak Ferry Paulus selaku ketua daripada LIB mengatakan bahwasanya Persib dan Dewa diproyeksikan untuk mengikuti ACL 2 ya kan. Jadi biar fokus. Jadi mereka tidak mau mengutus Persib dan Dewa ke turnamen ini, turnamen Shopee Cup ini ya kan. Jadi dipilihlah semula itu Malut dan Persebaya yang akan mengutus yang akan menjadi utusan Indonesia di ajang Shopee Cup. Ternyata pihak AFF nggak mau. Pihak Shopee nggak mau, pihak AFF nggak mau, mereka pengen yang juara 1 dan juara 2, rank 1 dan rank 2 untuk ikut dalam turnamen ini. Nah, jadi tidak menemukan titik terang karena satu punya regulasi ini, satu pengen kayak gini. Nah, semula orang berpikir bahwasanya ya pihak AFF merubah regulasi atau mungkin pihak AFF ya tidak kooperatif dan sebagainya. Banyak semula itu menyalahkan AFF yang cenderung yang mungkin bisa kita bilang ya tidak jelas gitu ya kan. Ternyata di sini AFF memberikan konfirmasi guys melalui websitenya yang mana dibilangnya sayangnya Indonesia tidak dapat menyerahkan formulir pendaftaran Shopee Cup musim 2025-2026 yang diperlukan kepada AFF hingga batas waktu yang ditentukan. Jadi sebenarnya AFF udah punya regulasi tersendiri guys. Jadi AFF udah menentukan jauh-jauh hari dari beberapa musim terakhir bahwasanya ya kompetisi ini, turnamen ini itu diproyeksikan memang untuk juara musim itu dan juga runner up musim itu. Jadi nggak ada ceritanya memang untuk peringkat 3 dan peringkat 4 guys. Nah, jadi memang untuk yang juara dengan runner up. Nah, PT LIB dengan ya bisa kita bilang musyawarah mereka pengen ngutus yang peringkat 3 mau peringkat 4. Dengan keinginan mereka, udahlah peringkat 3, peringkat 4 aja lah kalau kami. 1-2 udah biar fokus di ini aja lah, di ACL 2. Ya mana bisa. Ini turnamen bukan turnamen kita, ini turnamen orang kan gitu. Nah, ini rupanya udah mulai nampak titik terang kenapa Indonesia gagal ngutus ke ASEAN Club Championship ini, guys. Karena PT LIB itu pengen peringkat 3, peringkat 4. Sedangkan regulasi dari awal sudah ditentukan. Yang ikut kompetisi ini peringkat 1, peringkat 2. Makanya kayak Malaysia itu yang hadir itu JDT dan juga Selangor. Baru kayak di Liga Thailand Buriram sama klubnya Arhan Bangkok United ya. Nah itu. Jadi memang kita nggak bisa sebenarnya menggaguh-gugat regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak AFF kan gitu. Jadi mungkin PT LIB pengen ya udahlah kalau kami peringkat 3, peringkat 4 nggak masalah lah gitu mungkin pikir mereka. Jadi orang LIB mikir ya nggak masalah 3, 4 gitu. Ternyata itu jadi masalah karena kan udah ditetapkan regulasi akhirnya. Regulasi terakhir bahwasanya cuma peringkat 1, peringkat 2. Nah, PT LIB dengan PD-nya ngasih yang peringkat 3 dan 4 ya ditolak lah. Ya jelas-jelas di situ PT orang AFF bilang bahwasanya regulasinya 1, 2. Nah, memang kita paham lah bahwasanya PT LIB cuma punya prioritas kan. Mereka itu prioritasnya yaitu peringkat 1 dan 2 ikut ACL kan gitu. Nggak salah, benar juga gitu kan. Tapi setidaknya karena ada semacam harapan ya, yang mana di situ orang PT LIB kalau memang niat awal nggak mau ngutus 1, 2 ke AFF Championship, bagus nggak usah dibilang peringkat 3 dan peringkat 4 ikut ya dalam AFF ini, dalam ASEAN Club Championship ini. Bagus dibilang aja udah cuma peringkat 1, peringkat 2 ikut ke ACL 2 dan nggak akan ikut ke AFF ASEAN Championship ini. Udah selesai gitu. Nah, kalau itu kemarin dikatakan, digaungkan dari awal, aku yakin Malut dan Persebaya juga nggak akan berharap
nggak akan kecewa, nggak akan patah hati dengan kejadian seperti ini. Seperti itu. Jadi intinya kan aku pahamnya masuk LIB, mereka itu mau prioritaskan, ada skala prioritas gitu, yang mana ya pengen ACL lah, yang dimana itu resmi dapatkan koefisien untuk liga, membantu nama Indonesia juga kan gitu, Liga Indonesia. Jadi ya wajar memang itu diprioritaskan, dan aku juga sangat setuju kalau memang itu dijadikan prioritas kan gitu kan. Yang nggak setuju di sini adalah menurut aku pribadi ya, nggak tahu menurut kalian kawan-kawan, mungkin kalian juga bisa komen di kolom komentar. Kalau menurut aku yang nggak setujunya ya itu tadi, kita udah gaung-gaung terlebih dahulu tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak AFF. Nah, dalam benakku kupikir orang orang LIB itu udah sepakat dengan AFF bahwasanya oke, nanti kami peringkat 3, peringkat 4 ya, kami nggak bisa 1-2. Nah, itu di dalam benakku awalnya. Makanya orang LIB pede ngomong, oke, peringkat 3, peringkat 4 masuk ke Asian Club Championship. Ternyata kena tolak. Orang AFF bilang peringkat 3, peringkat 4 nggak bisa 1-2. Nah, di detik-detik terakhir ya mana bisa lah kayak gitu lagi. Kan udah jelas. Makanya sebenarnya aku salut juga nih sama AFF, nggak bisa digoyang peraturan mereka dengan adanya lobby mungkin daripada LIB untuk mengatakan 3-4 gitu. Nah, kalaupun memang mau 3-4, ya setidaknya AFF buat lagi lah kompetisi lain yang isi memang untuk peringkat 3 dan 4 kan kayak gitu. Atau mungkin buat kompetisi kayak di Eropa, ada untuk tier satunya kayak Champions League, tier 2-nya kayak European League, baru ketiga Conference League kan gitu. Nah, itu mungkin cocok, dan itu juga masuk ke dalam koefisien untuk poin liga kan gitu. Nah, itu lebih kompetitif lagi, lebih mantap lagi sebenarnya kan gitu, ketimbang hanya turnamen seperti ini yang bisa kita bilang tidak memiliki poin penting bagi Liga Indonesia. Tapi setidaknya bagi klub ini penting. Ya kan, ini levelnya level antar negara, klub antar negara kan, terus juga jadi adu gengsi juga kan sebenarnya di sini, baik juga, nggak ada salah juga sebenarnya. Nah, seperti itu, makanya Persebaya aku tengok udah semangat kali, jadi wajar aja jika mereka kecewa. Fans mereka besar, kan, persiapan mereka juga udah matang, tiba-tiba katanya enggak jadi, nggak diikut sertakan gara-gara nggak ngumpulkan formulir pendaftaran. Terakhir siapa yang disalahkan? Nah, kalian lah bisa komen di kolom komentar kan gitu. Punya regulasi kayak gini. Nah, kita coba lobby regulasi itu. Nggak bisa, tapi kita udah ngomong luan peringkat 3, peringkat 4 ikut ya nanti AFF. Padahal kita belum ngomong, belum dapat kesepakatan. Mungkin udah ngomong, tapi nggak disepakati sama AFF gitu loh. Nah, jadi kan miss di situ, nggak ketemu. Padahal kita udah ngomong luan nih ke semua media, semua klub. Nah, kan gitu. Jadi salah paham di sini. Nah, ini yang memicu yang namanya pertikaian atau mungkin suuzon dan juga kekesalan dan juga kecewaan daripada seluruh elemen termasuk peserta, yaitu Persebaya dan juga Malut. Seperti itu guys. Makanya ini sudah mulai memasuki titik terang guys. AFF akhirnya sudah mulai buka suara. Jadi memang ngubah regulasi itu nggak mungkin. Makanya AFF itu tetap dengan pendiriannya, yang didaftarkan cuma peringkat 1-2. Udah itu aja. Kalau 3-4 kami nggak terima. Nah, gitulah mungkin cerita daripada AFF ini. Nah, setelah ini baru mulai muncul netizen berkomentar kan gitu. Ini ada yang telat ngumpulin, ada ini. Ya itu kalian lah yang mungkin lebih tahu. Tapi kok jelas menurut point of view aku seperti itu guys. Nah, aku juga sempat ada dapat ini ya, cuitan atau mungkin komentar daripada netizen warga Bandung juga ya, kalau nggak salah itu Abang Diki Pipo Inzaghi. Bang Diki ini sempat komen di kolom komentar saat itu, yang dia membahas, bang kayak gini loh bang, sebenarnya yang benar itu kayak gini. Dan aku pikir-pikir iya juga gitu ya kan. Jadi Bang Diki ini pas memberitakan seperti yang aku buat konten sekarang ini guys. Ternyata benar guys, yang di sini orang AFF udah ngasih regulasi. Nah, kitanya coba melobi dengan peringkat 3 dan 4, bukan 1-2 seperti itu guys. Thank you nih Bang Diki Pipo Inzaghi yang luar biasa ngasih insight-nya. Nah, di sini ini nih yang aku suka nih. Jadi aku ngomong kayak gini, beritakan point of view aku, kalian juga mungkin bisa saling sharing sama aku di sini dalam melalui kolom komentar. Insya Allah aku baca semua komentar itu. Sempat aku balas, kalau nggak sempat ya aku like. Kalau misalnya nggak sempat ya mungkin udah sibuk kali lah gitu ya, sok mantap lah, mungkin sok sibuk ya.
Tapi yang jelas pasti aku baca, dan kalau memang menarik pasti aku akan balas dan aku berikan apresiasi juga. Karena memang aku juga butuh insight juga dari kalian gitu kan, dari masukan dari kalian atau mungkin pendapat kalian. Jadi kita enak, tak pun salah hanya pendapat ini ya kan, mungkin kalian bisa luruskan seperti itu. Jadi itu sih menurut aku guys. Nah baru datang lah netizen, apa layak bang kita ganti aja operatornya jadi asing gitu kan. Oh mak, iya juga ini ngeri ada kayak gininya ganti ya kan. Karena kayak Liga Kamboja bang, orang asing yang megang. Terbukti kan Liga Kamboja satu tingkat di atas kita. Oh mak, iya juga ya kan. Menarik, kita pantau nanti gimana kelanjutan daripada Asian Club Championship ini. Apakah kita masih tetap bersikukuh di peringkat 3 dan 4 untuk musim depan, atau memang kita ini jadi langkah awal untuk menyatakan kita nggak akan pernah lagi ikut Asian Club Championship karena peringkat 1, 2, 2 kita memang selalu fokus untuk ACL. Seperti itu. Komen atau mungkin habis ini AFF dan LIB mungkin duduk bareng, terakhir dapat nego-nego, mungkin bisa peringkat 3 dan 4 musim depan. Kita nggak ada yang tahu. Yang penting tahun ini itulah yang terjadi. Kan gitu. Semoga mendapatkan pelajaran nih, baik orang AFF dan juga PT LIB, sehingga tidak ada yang dirugikan. Karena yang dirugikan saat ini jujur, kita sebagai warga Indonesia udah sempat berekspektasi melihat klub-klub Liga Indonesia bakal tampil di ajang ASEAN, tapi gagal terjadi. Apalagi yang aku aja mungkin bukan pendukung Persebaya dan Maluku agak kecewa gitu kan, karena kan ya aku lumayan sukalah nonton Liga Indonesia. Nah apalagi orang fans Maluku dan fans Persebaya, bahkan klub Persebaya itu sampai apa ya, memberikan apa namanya semacam statement gara-gara nggak jadi apa namanya nggak jadi main, dan itu lumayan mengkritik gitu ya kan, daripada statement Persebaya ini guys, yang mana di situ di sosmednya mengatakan tentang kerugian ketika nggak ngikut sertakan Persebaya guys, seperti itu. Memang Persebaya tetap fokus pada diri sendiri kata mereka. Ini aku baca juga ini mak, away equity dengan fan equity itu, mantap nih, luar biasa. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang AFF yang akhirnya buka suara tentang ketidakikutsertaan timnas, bukan timnas tapi klub-klub Indonesia di ajang Asian Club Championship ini guys. Nah gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.